Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Pasaman Barat yang berada di Pasaman Barat maupun yang berada di luar. Kita lanjutkan lagi podcast Diskominfo Pasaman Barat. Hari ini kita undang Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Devi Irawan. Tentu kita akan mengulik-ulik atau akan kita pancing atau kita ingin tahu tentang segala sesuatu tentang permasalahan pariwisata Pasaman Barat. Karena kita tahu pariwisata merupakan suatu peluang untuk menambah PAD kabupaten kita dan juga bisa kita memperkenalkan kabupaten kita ke pihak-pihak luar. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Bapak. Pak Kadis, kami kan tahunya pariwisata itu jalan-jalan, itu aja yang kami tahu masyarakat ini. Apa yang sebenarnya dikatakan pariwisata itu Pak Kadis? Silakan. Terima kasih Pak. Pariwisata itu berpergian ke suatu tempat untuk menambah ilmu pengetahuan barangkali, kemudian pergi bersenang-senang, pergi berbelanja. Jadi pergi ke suatu tempat bersenang-senang ataupun berbelanja Pak ya? Iya. Lanjut Pak. Saya bermimpi Pak, pariwisata di Kabupaten Pasaman Barat ini bagaimana bisa menyamai pariwisata di daerah-daerah lain, seperti di Pariaman, seperti di Padang, seperti di Bukit Tinggi, atau seperti di pesisir selatan. Berarti yang sama-sama di pantai ya? Iya. Iya. Bagaimana konsepnya sana rencananya Pak? Ada pariwisata itu minat khusus. Maksudnya? Orang-orang tertentu yang bisa berwisata ke destinasi tersebut. Ada minat massal. Siapapun bisa berwisata ke destinasi tersebut. Saya bermimpi minat khusus ini dijadikan minat massal. Apa tuh yang minat khusus nih Pak? Orang-orang tertentu, maksudnya orang-orang yang hobinya umpamanya hobi mendaki gunung. Oh iya. Nah, tidak semua orang bisa mendaki gunung. Ya betul. Wisata petualang. Iya. Arung jeram mungkin. Iya. Tidak semua orang bisa arung jeram. Saya bermimpi ada beberapa destinasi wisata di Kabupaten Pasaman Barat ini minat khusus bisa dijadikan menjadi minat massal. Contohnya? Ada Rimau Campo. Di mana? Rimau Campo. Rimau Campo. Di mana tuh? Kalau kita mau mendaki Gunung Telamau. Oh iya. Kalau itu jadikan minat massal, karena di sana banyak potensi wisata. Ada dekat dengan air terjunnya. Ada air terjun sana ya. Kemudian ada pemandangan. Bisa kita melihat ke arah kota laut. Pasaman Barat. Ke arah ke laut ya. Iya. Andainya akses ke sana kita perbaiki, maka saya yakin bahwa destinasi tersebut akan menjadi destinasi minat massal.
Iya. Apabila mobil atau kendaraan roda dua udah bagus ke sana Pak ya, tentu akan lebih murah dikunjungi. Oke Pak Kadis, terus sekarang kan Bapak sebagai Kepala Dinas Pariwisata, apa fungsinya itu? Atau tugasnya atau tupoksinya terhadap wisata ini? Perannya lah. Oke, yang pertama adalah menyusun rencana kegiatan dinas pariwisata tersebut. Blueprintnya ya. Iya. Kemudian yang kedua, merumuskan kebijakan teknis urusan kepariwisataan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan unsur-unsur pemerintah di bidang kepariwisataan. Destinasi kita berapa semuanya Pak? Banyak Pak. Banyak. Dikelompokkan berdasarkan apa itu? Minat khusus dan minat massal. Minat khusus, minat massal. Kalau kita hitung yang minat sudah khusus dihasilkan, berapa? kalau sudah dihasilkan Bapak Bupati lebih dari 60 untuk minat khusus dan minat massal itu. Kedua-duanya. Ya. Dia tersebar di seluruh Kabupaten Pasaman Barat. Ada di setiap kecamatan. Ada ya. Contoh Pak, saya berikan contoh. Di Kinari itu ada namanya Batu Lipek Kait. Ya, Batu Lipek Kait. Saya sudah pernah ke sana Pak. Unik. Ya. Itu yang dikenali. Ya. Terus ada di Lembah Melintang Pak. Di Jonggading. Ya. Apa tuh Pak? Ada air terjun Sipagogo. Oh ya. Air terjun Sipagogo. Terus cuman akses ke sana masih belum. Sulit. Ya, sekarang kita inventarisir dulu Pak. Masalah prasarana pendukung nanti inventarisir dulu. Air Bangi sudah jelas tuh kan? Sudah jelas. Nah, udah ada pulau-pulaunya, ada wisata, pokoknya wisata pantai di sana lah tuh kan? Betul. Sama dengan Sasak. Ya. Nah, wisata religi? Ada. Lubuk Landur Pak. Lubuk Landur, ya. Nah, kemudian wisata sejarah? Di Talamau. Di Talamau ya. Berarti hampir rata. Hampir rata seluruh Kabupaten Pasaman Barat. Kecamatan kita punya objek wisata atau destinasi wisata. Apa yang menarik Pak? Kira-kira membuat masyarakat luar itu ingin tahu dengan wisata Pasaman Barat. Pertama Pak, kita berada di daerah perbatasan. Ya. Kita berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal. Ya. Manfaatnya untuk kalau perbatasan itu gimana? Iya, yang jelas destinasi kita banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar daerah Pasaman Barat. Ya. Bapak, kalau lihat hari raya itu dari Madinah ke Pasaman Barat itu orang berbondong-bondong ingin menikmati destinasi wisata di Kabupaten Pasaman Barat ini. Ya. Kemudian ada yang unik di Kabupaten Pasaman Barat, Pak. Kita sekarang dalam tahap penetapan sebagai geopark nasional. Ya, geopark ya, geopark Talamau. Geopark Talamau. Geopark Talamau menjadi geopark nasional, Pak. Apa tuh yang geopark itu, Pak? Geopark itu taman bumi, Pak. Taman bumi. Apa di setiap kabupaten ada? Tidak. Pasaman Barat Dapat. Kemudian ada Sawalunto. Kalau Pasaman Barat ini menyatakan dia jadi geopark adalah setelah ditetapkan oleh Kementerian SDM. SDM. Oh, bukan perusahaan ya? Bukan. Tapi jadi kita menunggu SK dari Kementerian, Pak, saat ini. Pengusulan sudah? Sudah. Sarana persiapan untuk itu? Pada tahun ini kita siapkan untuk master plan Geopark Talamau. Master plan Geopark Talamau. Ya. Apa yang ada di Geopark Talamau kita itu, Pak? Banyak, Pak. Potensi alamnya. Apa tuh? Potensi budayanya. Kemudian potensi hayati. Flora dan faunanya. Lokasinya di mana tuh? Memanjangnya. Memanjang dari Kinali terus ke Gunung Talamau, terus ke Gunung Tuleh, Kecamatan Lembah Melintang sampai ke Rana Batahan, Pak.
melintas Pasaman Barat tuh. Iya. Oh iya. Di sana ada kulit bumi Iya. yang diperkirakan menjadi geopark. Geopark. Kapan itu mulainya, Pak? Tahun ini kita mulai dengan penyusunan master plan Ya. Geopark Talamau yang kita beri nama Geopark Talamau. Dimungkinkan nggak kira-kira tahun ini keluar SK Menteri SDM? Insya Allah Pak, Insya Allah. Ya. Ya. Kerja berat Pak ya? Iya. Iya. Fasilitas lagi Pak, fasilitas pendukung. Ya. Itu objek wisata itu kalau tidak ada fasilitas pendukung sama aja bohong kan. Artinya tidak setiap orang bisa pergi berwisata ke sana. Namanya orang berwisata tentu ingin senang-senang. Ada yang dengan mobil sampai ke lokasi, ada yang dengan sepeda motor dengan tanpa kendala. Gimana kondisi fasilitas kita Pak di objek secara umum dan nanti objek secara khusus Bapak sampaikan juga. Ada destinasi unggulan kita Pak. Yang pertama Sasak. Sasak ke pantai ya. Pantai Sasak. Kemudian ada Pantai Tugu Air Bangis atau Kecamatan Sungai Bremas. Kecamatan Sungai Bremas. Kemudian ada Gunung Telamau. Ini minat khusus Pak yang Gunung Telamau. Yang dua tadi minat umum. Minat Ya, massal. yang dua tadi sudah oke fasilitas pendukungnya Pak. Rasanya sudah hampir 80%. Fasilitas sana tuh? Iya. Misalnya jamban, parkir. Sudah ada. Nah, terus masyarakat wisatanya. Amenitas Pak. Amenitas ini adalah sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat pengunjung di destinasi wisata. Ya. Sepertinya musolanya Musola. ada. Seperti jamban sudah ada, ruang gantinya sudah ada. Sudah ada. Malah di Pohon Seribu sudah ada taman. Ada tamannya. Taman bermain sudah ada, menara pandang di sana 2 buah. Sudah ada 2 buah menara pandang. Ada talut. Sekarang kan kalau orang dari luar kan bisa nginap. Hotel kita gimana Pak? Inilah kalau di destinasi wisata belum ada hotel kita. Nah, yang mendekat-dekat menjangkau. Nampaknya sudah siap. Sudah Mereka siap. juga sudah Ya, tahu. kalau hotel misalnya di Cipampat, Cipampat kan ada. bisa membantu untuk destinasi wisata di Air Bangis. Air Bangis sudah ada juga tuh Pak kan? Ada. Hotel kan? Iya. Atau apa namanya? Mes Pemda. Berarti kalau berbondong-bondong orang dari luar kemari, tertampung enggak dengan hotel perkiraan yang ada di Sumatera Barat? Kalau di Simpang 4 nampaknya sudah lumayan. Sudah lumayan ya. Tapi kalau di Air Bangis masih kurang memadai. Tentunya harapan kita perhatian dari pemerintah, kemudian ada ya inisiatif dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan hotelnya atau wisma-wisma yang ada di situ. Menurut Bapak, para pengelola hotel sudah memenuhi standar enggak cara melakukan pelayanannya ini? Kita selalu laksanakan pembinaan-pembinaan, Pak. Kita laksanakan Hotel pembinaan. Memang masih belum seperti yang diharapkan. Sudah ada hotel berbintang? Belum ada, Pak. Belum ya, Melati Beriak. Ya. Tapi ada beberapa hotel yang sudah bagus kualitasnya sepertinya di apa? Istiqomah. Ya. Nah, kan sudah bagus itu. Sudah lumayan lah kan untuk bisa menanti tamu yang berkelas. Kemudian kalau orang ini ramai kemari, pengaruhnya apa untuk Sumatera Barat? Saya berbeda dengan beberapa pendapat dari rekan-rekan kita. Katanya ya PAD, yang ditanya selalu PAD. Ya. Pak. Saya agak berbeda sedikit, Pak. Kalau kita menggarap di bidang kepariwisataan ini, pemikiran kita yang pertama adalah PDRB. RPJMD. PDRB. Ya. Di mana masyarakat lokal di daerah destinasi wisata, ya dari mata pencaharian tidak ada menjadi ada. Ya. Dari 10 menjadi 20. Dari 30 menjadi 50. Prinsipnya ada perkembangan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Ya. Nanti setelah maju, setelah bagus pengelolaannya,
baru kita melakukan pemungutan PAD. Begini Pak, di Pasaman Barat dari sektor pariwisata, PAD itu dari perhotelan, itu kan usaha pariwisata Pak ya. Rumah makan, restoran. Kalau dari destinasi wisata, kecuali pada hari-hari besar, belum ada kita melakukan pemungutan PAD. Kita sekarang masih mempersiapkan perda kepariwisataan, pendapatan asli daerah ini. Intinya kita harapkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Dengan dibukanya satu destinasi wisata, bertambah lapangan pekerjaan. Bertambah lapangan pekerjaan sudah pasti. Tentu orang datang ke sana. Tadi dikatakan bahwa berwisata itu pergi bersenang-senang, pergi berbelanja, pergi menambah pengetahuan. Berarti dia masyarakat di situ bisa berjualan. Nah, bagaimana Bapak mendidik masyarakatnya? Sementara masyarakat ada kejadian di tempat wisata, terjadi pemerasan, terjadi harga naik melambung. Kan terjadi itu, misalnya parkirnya biasanya tidak dibayar, bayar sampai 50.000, kemudian juga harga makannya biasanya di luar 15.000, dijual di 30.000, 40.000. Kalau begitu tentu akan melemahkan semangat orang ke tempat wisata. Gimana langkah Bapak menghadapi itu? Kita sudah punya kelompok sadar wisata Pak, yang disebut dengan Pok Darwis. Pok Darwis, berapa bos semua tuh Pak? Ada 18. Berarti di setiap destinasi wisata sudah ada. Hampir sudah ada Pok Darwisnya. Mereka inilah yang kita bimbing untuk bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat. Hal-hal yang seperti yang Bapak katakan tadi jangan sampai terjadi. Pada tahun ini kita kan menjelang Lebaran ini Pak ya. Insya Allah seminggu lagi kita akan laksanakan rapat koordinasi dengan pimpinan yang terkait, OPD terkait di Kabupaten Pasaman Barat, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat di destinasi wisata, terutama Sasa, Air Bangis, Sikabau, kemudian di daerah itu Lebaran besok. Iya, Gunung Telamau. Kita akan bicarakan ini agar jangan lagi hal-hal negatif dari pandangan orang terhadap kita. Jangan sampai nanti makanan, kemudian ongkos parkir melambung seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini berandai-andai Pak, kalau COVID masih kuning juga, masih oranye juga, kita dibuka objek wisata kita Pak. Saya sudah konsultasi dengan Pak Bupati. Dengan mematuhi protokol kesehatan, tempat wisata kita dibuka pada tahun ini. Sepanjang itu memenuhi prosedur protokol kesehatan. Betul Pak, betul Pak. Berat itu Pak ya. Itu kan cerita destinasi saja kita Pak. Cerita apa lagi ada di apa nih Pak? Di Dispar nih. Dispar itu Pak ada 4 bidang Pak di sana. Yang pertama bidang destinasi. Ini mengurusi amenitas-amenitas yang ada di destinasi wisata di Kabupaten Pasaman Barat. Menambah atau memperbaiki fasilitas umum yang ada di destinasi wisata. Yang kedua ada bidang promosi. Promosi wisata. Ini tugasnya adalah untuk memberitahu, mempromosikan destinasi-destinasi wisata. Tentu banyak kita bekerja sama dengan pihak-pihak traveling. Banyak Pak. Sudah ada? Sudah ada Pak. Sudah ada MOU kita? Masih sebatas lobby Pak. Ya kan banyak itu traveling yang di bawah Alsinta kalau nggak salah saya itu ya. Asita dan lain-lain gitu kan, yang lain-lain mengelola traveling di Sumatera Barat. Nah dengan itu kita tuju juga nanti MOU dengan nasional Pak ya. Sudah mengarah ke sana. Sudah sering dibicarakan. Itu yang bagian promosi. Ada bidang daya tarik. Bidang daya tarik. Ya. Apa tuh? Bagaimana orang tertarik terhadap destinasi tersebut. Jadi lebih khusus apa ada hiburan-hiburannya di sana. Kita bikin event-event di sana.
Oh ya, 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 ya. Sekarang kan cuma karena keadaan ya, Pak. COVID ya. Kalau sebelumnya kita laksanakan event-event itu setiap minggu di destinasi wisata. Ya, ada Ada organ tunggalnya, tunggal, ya. ada penampilan kesenian tradisionalnya. Iya, 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 iya. Ya. Seperti di Sasak, kemudian di Air Bangis. Ya. Malah di destinasi wisata pribadi, kita pernah juga melakukan semacam hiburan untuk pengunjung di destinasi tersebut. Sekarang karena terhalang COVID, Pak ya? Ya, kemudian ada lagi bidang SDM, Pak. Peningkatan SDM masyarakat pariwisata. Ini sasarannya adalah ya, Podarwis tadi. kelompok Darwis dan ekonomi kreatif. Oh iya, iya. Ya. Pemerintah tentu mendukung itu. Kita kan banyak kelompok ekonomi kreatif Pesan Barat, Pak. Yang dikelola oleh Keperindak. Iya. Kalau Keperindak, UKM ya, Pak. Usaha kecil menengah. Ya. Kalau kita yang ekonomi kreatifnya. Ya, 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 ya. Artinya ya termasuk UKM juga dia. Ya. Artinya lebih spesifik lah. Ya. Lebih spesifik yang menunjang untuk pariwisata. Betul, Pak. Kemudian ini kan udah sampai ke ujung kita, Pak. Apa yang perlu Bapak tambahkan atau penegasan atau sebuah pernyataan atau himbauan ke masyarakat kita ini? Karena kita lihat waktu udah hampir habis nih Pak kan. Kembali lagi Pak nih cerita masalah wisata tadi nih. Yang permasalahan apa tadi nih ya? Ini masih kurang saya nih. Fasilitas ke daerah-daerah yang di luar Bapak sebutkan 3 tadi itu sudah mulai dipersiapkan. Kan Bapak sebutkan Air Bangis, kemudian Sasak, dan kemudian Talamau, Geopark. Yang lain itu sudah ada sarana pendukung itu Pak. Oh, kita tidak terlepas dari rencana induk pengembangan, Pak. Ya. Rencana induk pengembangan pariwisata. Kemudian kalau Geopark, rencana induk pengembangan Geopark. Semuanya bisa kita laksanakan dari RIP, rencana induk pengembangan tersebut. Kemudian kalau kita minta usulan-usulan dari pemerintah pusat, dari dana APBN atau dana DAK, kita sudah siap dengan persyaratan-persyaratan termasuk RIP. Kalau DAK kan perlu dia blueprint atau perencanaan. Iya, perencanaannya. Kemudian pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Iya. Sudah siap, kita siapkan itu semua Pak. Ada yang sudah siap, ada yang bersedia menyerahkan sampai 5 hektar, Pak. Cuman Allah yang berkehendak, yang bersangkutan dipanggil Allah SWT pada beberapa minggu yang lalu. Ada relawan lah ya. Ada relawan, semacam pemerhati terhadap pariwisata. Ya. Oke lah Pak. Kita sampaikan terakhir komentar Bapak terhadap ini, apa yang perlu Pak sampaikan kepada masyarakat kita yang nanti menonton YouTube kita ini. Silakan Pak. Kepada masyarakat yang berada di daerah destinasi wisata, kami harapkan apabila ada program pemerintah untuk pengembangan amenitas tersebut di tempat wisata tersebut, kepada masyarakat bersedialah memberikan lahan untuk pembangunan amenitas tersebut. Kemudian kita sama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, sehingga tidak ada pemikiran negatif dari pengunjung terhadap destinasi wisata tersebut. Jangan kita melakukan hal-hal yang melanggar hukum terhadap destinasi yang kita tempati. Artinya, apabila kita ingin membangun amenitas di destinasi secara pribadi, jangan menyalahi aturan. Contohnya di tepi pantai, jangan sampai bangunan kita sampai ke laut. Ini sudah menyalahi aturan. Mari kita kembangkan bersama-sama melalui pemerintah daerah, kemudian juga secara pribadi
bahwa pariwisata ini adalah salah satu cara untuk mengangkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Di Indonesia, pariwisata merupakan satu prioritas. Di Sumatera Barat juga prioritas pengembangan pariwisatanya. Harapan kita juga di Kabupaten Pasaman Barat, pariwisata ini bisa berkembang dengan baik. Ya, makasih Pak Kadis. Kita sudah mulai bercerita teknis pariwisata. Ini tidak menutup sekali Pak Kadis. Kalau nanti permintaannya banyak, maka akan bisa kami panggil lagi Pak Kadis. Baiklah Bapak Ibu masyarakat Pasaman Barat, makasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.